Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah Telaah Kurikulum akan menyampaikan materi tentang madrasah dan pengembangannya. Anggota dari kelompok 1 yang pertama Khotimatul Nurul Hidayah, yang kedua Ubaidillah, selanjutnya Silmi Iliyin, dilanjutkan dengan Siti Azizatul Munafiah, dan yang terakhir Aisyah Yuliana Dewi. Mari kita simak. Pengertian mengenai pengembangan madrasah. Istilah madrasah dalam bahasa Arab bermakna tempat belajar beserta badanannya, sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri bermakna sekolah. Madrasah adalah hasil dari pengembangan modern dari pendidikan pesantren. Nah, dengan kata lain, pengembangan madrasah adalah pengembangan yang berusaha dalam mengembang tumbuhkan intuisi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berkembang dengan berbudaya dan diimbangi dengan budaya yang islami. Nah, setelah kita memahami pengertian dari madrasah, sekarang kita lanjut ke profil madrasah ya. Profil madrasah atau biasa disebut dengan identitas madrasah berisi tentang nama madrasah, alamat, kurikulum yang digunakan, nama kepala sekolah, dan masih banyak lagi. Tidak lupa di dalam profil madrasah juga disertakan visi, misi, tujuan, dan strategi madrasah tersebut. Dilengkapi juga dengan keterangan sarana prasarana yang dimiliki dan sejarah singkat madrasah yang dibahas. Selain itu, terperinci juga data para siswa dan identitas penyelenggara. Prinsip-prinsip umum dalam membangun madrasah yang efektif. Yang pertama, peningkatan terhadap pemahaman dan penerimaan filosofi, nilai-nilai, dan misi. Yang kedua, perhatian terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Yang ketiga, kepemimpinan efektif dan fleksibel. Yang keempat, strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan multidimensi. Yang kelima, pengelolaan sekolah dan partisipasi aktif masyarakat. Yang keenam, pelimpahan tanggung jawab yang jelas kepada yang berkepentingan. Yang ketujuh, adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, penetapan standar yang tinggi. Yang kesembilan, siswa belajar dengan aktif. Yang ke-10, adanya lingkungan yang memotivasi semangat belajar mengajar. Yang 11, terjaganya efektivitas tim, guru, dan kepala sekolah. Yang ke-12, sistem yang menekankan kejujuran dalam evaluasi dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan dan kesepakatan berstandar nasional. Yang terakhir, optimalisasi sumber daya dan penggunaannya. Selanjutnya, manajemen pengembangan madrasah. Manajemen adalah salah satu titik krusial yang menentukan ekstensi dan prestasi sebuah lembaga pendidikan. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian organisasi dengan segala aspeknya, supaya tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Manajemen yang dikelola madrasah meliputi banyak aspek. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen kurikulum. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Dan yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, manajemen administrasi. Yang keenam, manajemen sarana dan prasarana. Yang ketujuh, manajemen hubungan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, manajemen kerjasama. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas utama dalam organisasi, karena energi dan sumber kemajuan tidak bisa digantikan dengan apapun, baik uang, sarana prasarana, maupun jabatan. Manajemen sumber daya manusia ini meliputi penempatan personel dalam struktur, job description atau pembagian tugas, jalur instruksi dan koordinasi, pola interaksi serta komunikasi, mekanisme kenaikan karir, pengembangan kompetensi, dan lain-lain. Manajemen kurikulum. Kurikulum adalah jantung pendidikan. Kurikulum di sini ada dua pengertian, secara tradisional dan secara modern.
Secara tradisional, kurikulum ialah seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh anak didik untuk memperoleh ijazah, dan secara modern yaitu semua sumber, kegiatan, dan pengalaman yang digunakan untuk mewujudkan tujuan kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Manajemen kurikulum harus dikelola secara profesional dengan menempatkan personel-personel berkualitas tinggi agar bisa merespons dan mengantisipasi perubahan yang terus terjadi. Hal ini dilakukan jika anggaran madrasah cukup untuk menggaji banyak personel. Jika tidak, sesuaikan saja dengan kemampuan. Dan jika memang hanya ada satu, orang itu harus mempunyai wawasan luas, spirit kerja tinggi, dan etos inovasi yang tiada henti. Manajemen kesiswaan. Siswa adalah subjek pendidikan, bukan objek yang bisa dieksploitasi. Sebagai subjek inilah aspirasi, gagasan, ide, dan pemikirannya harus didengar dan dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan. Bakat, minat, dan keahlian yang dimiliki anak didik juga harus digali dan dikembangkan. Mereka pun membutuhkan bimbingan intensif dalam mengatasi masalah pribadi, kelompok, memetakan skills, dan merencanakan masa depan dengan baik. Staf yang menangani bidang kesiswaan haruslah sosok yang dekat secara psikologis dengan siswa. Sosok yang santun, tidak mudah marah, sabar menghadapi kenakalan siswa, dan berusaha memberikan solusi terbaik dari problem yang ada. Manajemen keuangan. Aspek keuangan sangat sensitif dalam organisasi. Jika di dalam aspek ini terjadi penyimpangan, organisasi dapat mengalami masalah serius dan terancam mengalami guncangan yang dahsyat. Madrasah harus mempunyai manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Bendahara sebagai aktor utama aspek keuangan haruslah merupakan sosok yang memiliki integritas yang tinggi, tidak mentoleransi adanya korupsi, manipulasi, dan segala jenis penyimpangan. Manajemen administrasi. Administrasi adalah segala hal yang berurusan dengan dokumentasi dan surat menyurat dalam segala bidang. Surat masuk dan surat keluar sebaiknya diklipping dengan bagus sesuai tahun dan bidang kerja, serta ditandai dengan jelas sehingga mudah untuk dicari jika dibutuhkan. Menurut M. Sobri Sutikno, tata usaha atau administrasi mempunyai kegiatan meliputi menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Manajemen sarana dan prasarana. Sarana prasarana memegang peran penting untuk menciptakan bangunan sekolah yang indah, asri, nyaman, dan menyenangkan semua pihak. Lingkungan yang bersih, bebas dari kotoran, sirkulasi udara normal, ditanami bunga dan hiasan yang indah, dilengkapi tempat rekreasi dan tulisan-tulisan motivasi tentu akan menggugah semangat belajar dan berprestasi. Tersedianya berbagai sarana pokok seperti kamar mandi, tempat ibadah, olahraga, dan laboratorium juga merupakan elemen krusial bagi eksistensi madrasah dalam membangun jati diri dan prestasi. Manajemen hubungan kemasyarakatan. Hubungan dengan masyarakat sangat penting karena merekalah yang sangat berkepentingan terhadap eksistensi madrasah. Kebesaran madrasah juga sangat ditentukan oleh masyarakat. Jika mereka menaruh kepercayaan besar, madrasah tersebut otomatis akan tumbuh besar. Sebaliknya, jika madrasah apatis, ia dapat terancam mengalami krisis. Manajemen kerjasama. Kerjasama dengan pihak luar sangat penting bagi suatu lembaga pendidikan untuk memperluas cakrawala pemikiran dan mengembangkan potensi dalam semua aspek. Utamanya, hal ini sangat baik sebagai sarana pengembangan kapasitas lembaga, pengembangan kualitas guru, peningkatan bakat anak didik, dan pemantapan kepercayaan diri kepada masyarakat sebagai stakeholder utama sekolah. Madrasah harus menata manajemen kerjasama supaya hasilnya maksimal dan sesuai target yang dirancangkan. Sulit juga untuk mengharapkan hasil yang memuaskan dalam kerjasama jika tidak ditangani secara profesional. Yang terakhir, strategi pengembangan madrasah. Pengembangan pendidikan madrasah
dilakukan dalam 5 strategi pokok, yaitu yang pertama, strategi yang dilakukan dalam peningkatan layanan pendidikan di madrasah difokuskan pada upaya mencegah peserta didik agar tidak putus sekolah dan mempertahankan mutu pendidikan agar tidak menurun. Indikator keberhasilannya diantaranya A. Angka putus sekolah di madrasah dipertahankan seperti sebelum krisis dan akhirnya dapat diperkecil. B. Peserta didik yang kurang beruntung, seperti yang tinggal di daerah terpencil, tetap dapat memperoleh layanan pendidikan minimal tingkat pendidikan dasar. Yang C. Siswa yang telah terlanjur putus sekolah didorong kembali untuk kembali dan atau memperoleh layanan pendidikan yang sederajat. Do. Proses belajar mengajar di madrasah tetap berlangsung meskipun dana terbatas. Yang kedua, strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah. Strategi ini terfokus pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan indikator keberhasilannya diantaranya A. Mayoritas penduduk berpendidikan minimal MTS atau SMP. Yang B. Budaya belajar meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka melek huruf. Yang C. Proporsi jumlah pendidikan yang kurang beruntung yang mendapatkan kesempatan pendidikan semakin meningkat. Yang ketiga ada strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di madrasah. Strategi peningkatan mutu dan relevansi madrasah ini dilakukan dalam 3 aspek, yaitu kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, sarana pendidikan, serta kepemimpinan madrasah. Yang keempat, strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah. Strategi ini berkaitan dengan upaya pengembangan sistem manajemen madrasah sehingga kelembagaan madrasah akan memiliki kemampuan diantaranya yang A. Berkembangnya prakarsa dan kemampuan-kemampuan kreatif dalam mengelola pendidikan, tetap berada dalam bingkai visi, misi, serta tujuan kelembagaan madrasah. B. Berkembangnya organisasi pendidikan di madrasah yang lebih berorientasi profesionalisme daripada hierarki. C. Layanan pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil, dan merata. Yang terakhir atau yang kelima ada strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah. Strategi ini menekan pada pemberdayaan kelembagaan madrasah sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan pemberdayaannya. Indikator keberhasilannya diantara lain A. Tersedianya madrasah-madrasah yang bervariasi yang mempunyai visi, misi, dan tujuan pendidikan madrasah dengan dukungan organisasi yang efektif dan efisien. B. Meningkatnya mutu dan sarana prasarana madrasah dan iklim pembelajaran yang semakin kondusif bagi peserta didik. C. Tingkat kemandirian madrasah semakin tinggi.